amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak narasumber yang sudah hadir di dalam acara seminar ini, Bapak Denny Widodo SPD, serta yang terhormat Bapak Ibu Guru peserta seminar yang insya Allah sangat berbahagia hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan acara seminar yang berada dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Tuhan kita semua yang Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan seminar acara susunan acara kali ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga kegiatan inti, yakni seminar dengan judul disiplin positif, selanjutnya doa dan terakhir tutup. Mari kita buka acara seminar ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah acara yang kedua, yaitu sambutan, dan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada Bapak yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang akan melaksanakan seminar di SD Banjarwangi 3. Selanjutnya terima kasih kepada guru-guru saya, guru-guru kami SD Negeri Banjarwangi 3 yang saya banggakan dan yang saya muliakan. Alhamdulillah hari ini sekitar jam 12.30 acara seminar akan segera dimulai. Untuk itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, dalam pelaksanaan seminar ini mohon untuk diperhatikan, untuk dipikirkan, dan untuk dilaksanakan dalam acara seminar ini untuk menambah ilmu sebagai guru di sekolahnya masing-masing. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Banjarwangi 3 sangat mendukung segala program calon guru penggerak dan sangat terinspirasi banyak kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang belum kami laksanakan di sekolah Banjarwangi 3 sekarang sudah mulai dirintis setelah adanya guru penggerak. Selanjutnya mungkin banyak ilmu, banyak inovasi, banyak kreasi dari calon guru penggerak untuk melaksanakan seminar ini. Mudah-mudahan segala apa yang dilaksanakan bermanfaat untuk kita dan untuk anak-anakku sekalian. Selanjutnya yang paling penting, dukungan saya sebagai guru penggerak yang berada di SD Banjarwangi 3. Ayo kita tingkatkan prestasi anak, karakter anak, akhlak anak, terutama dalam bermoral dan beretika yang baik. Bagaimana kondisi anak-anak sekolah zaman sekarang? Banyak pengaruh dari hal-hal negatif, dari media massa, dari ponsel, dari mana saja. Mungkin sekarang akan segera bisa diatasi ya. Banyak kelakuan-kelakuan anak-anak, hal-hal yang kurang wajar diterapkan di sekolah. Selanjutnya saya memotivasi kepada Bapak Denny Ridwanullah sebagai calon guru penggerak dari SD Negeri Banjarwangi 3. Setelah hadir pada bulan
November semester 1 ya, semester 1 di SD Negeri Banjarwangi 3, saya sebagai kepala sekolah dan guru-guru merasa bagaimana ya, merasa menambah vitamin gitu, menambah vitamin, banyak hal-hal baru yang positif yang harus dilaksanakan di SD Banjarwangi 3. Sebagai guru penggerak, benar-benar bergerak dalam hal positif, kasih penerangan, kasih ilmu pengetahuan kepada guru-guru yang statusnya masih guru belum bergerak atau guru di sini mayoritas kan masih guru honor. Bahkan PNS-nya juga baru pada Ridwanullah. Mungkin ibu-ibu bapak guruna yang statusnya honorer menimba ilmunya dari Pak Denny, terus Pak Denny ngasih ilmunya, sekiranya yang bermanfaat silakan dilaksanakan, diterapkan di sekolah kami. Selanjutnya pada seminar ini mungkin banyak hal-hal dalam pembelajaran di kelasnya, dalam pelaksanaan KBM di kelasnya, ada beberapa ilmu atau apa istilahnya semacam yang baru-baru. Sekarang kan udah perubahan kurikulum dari Kurtilas menjadi Merdeka. Mungkin kita kan belum sebagai anggota sekolah yang berkurikulum Merdeka. Mungkin Pak Denny udah lebih tahu, kita ambil, kita laksanakan. Selanjutnya berapa jam Pak Denny seminar? 1 jam, Pak. 1 jam seminar dilaksanakan. Manfaatkan dengan waktu yang singkat ini. Semoga SD Negeri Banjarwangi 3 sesuai dengan visi misi menciptakan siswa anak yang berakhlak mulia dan berdisiplin, unggul dalam segi akademis, segi kesenian, segi olahraga, dan segi prestasi ekstrakurikuler yaitu pramuka. Mungkin sambutan Bapak tidak akan lama, hanya sebagai penyemangat dan pendukung kepada Bapak Denny sebagai guru penggerak. Moga dalam pelaksanaan seminar ini berlaksana dengan lancar, tertib, aman, dan sukses. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, langsung saja pada surat acara yang ketiga, yaitu kegiatan inti, yakni yaitu penyampaian materi seminar dengan judul disiplin positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang terhormat Bapak Denny Ridwanullah SPD, yang sekaligus akan menyampaikan materinya juga memimpin diskusi dan tanya jawab. Kepada yang terhormat Bapak Denny Ridwanullah SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu pengatur Pak Denny, Bapak di luar dulu ya. Ayo kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Banjarwangi, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Banjarwangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama di kelas ini untuk melakukan diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan. Tak lupa juga sholawat beserta salam, semoga selamanya tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan
sapaannya di awal lahir. Langsung saja Bapak Ibu Guru. Guru, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktunya Untuk hadir dalam kegiatan ini. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu ini merupakan tugas aksi nyata saya dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana dari satu modul ini ada 4 submodul, dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Di modul 1.4 ini yaitu tentang budaya positif, saya ditugaskan untuk melakukan pengimbasan tentang apa saja yang saya pelajari tentang teori-teori budaya positif dan pengimplementasiannya di sekolah. Oke, langsung saja. Ini perkenalan terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Ibu Gunadi sama Ibu Bella Marisiana. Beliau ini adalah yang mendampingi saya pada saat mengikuti diklat pendidikan calon guru penggerak ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu, selamat datang Bapak Ibu guru hebat dari SDN 3 Banjarwangi. Mari kita berkolaborasi, belajar bersama, saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Lanjut. Ini Adalah konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat ada motivasi perilaku manusia, yang kelima ada posisi restitusi, selanjutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini semua nanti akan kita ulas. Tapi sebelumnya saya minta maaf di sini, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, tidak seperti itu, atau merasa mempunyai ilmu lebih, juga tidak. Saya percaya Bapak Ibu semua yang ada di sini mungkin lebih tahu tentang budaya positif daripada saya. Oleh karena itu, nanti kita sifatnya itu sharing saja ya Bapak Ibu, diskusi saja. Lanjut. Selanjutnya yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu semua juga tahu dalam pelaksanaannya pembelajaran di dalam kelas biasanya itu dilaksanakan secara klasikal. Klasikal di sini artinya kita itu jarang sekali melihat perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan dari setiap siswa. Biasanya kita samaratakan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, menurut paradigma baru, apalagi sekarang sudah eranya implementasi kurikulum merdeka Bapak Ibu, pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya kita itu dalam melaksanakan pembelajaran itu harus melihat perbedaan-perbedaan atau keunikan-keunikan dari setiap individu siswa, sehingga semua siswa itu terlayani dengan baik dan pada akhirnya terbentuklah profil pelajar Pancasila. Apalagi profil Pancasila ini sudah diundang-undangkan Bapak Ibu. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang masih ingat apa saja? Silakan Bu siapa Bu Gesti, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, serta benar kritis. Kritis ya? Iya itu. Kreatif dan benar kritis ya Pak. Terima kasih Bu Gesti. Ya, betul sekali. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Apa yang dikatakan oleh Bu Gesti tadi. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Tentunya kita punya visi yang sama ya Bapak Ibu untuk mewujudkan siswa-siswa kita ini memiliki profil pelajar Pancasila.
Oke, selanjutnya yaitu di sini ada perkataan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki Cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, pandangan ya. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu sudah jelas. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada kerangka acuan menuju perubahan paradigma. Ada dua teori Bapak Ibu. Yang pertama itu teori kontrol, yang kedua teori stimulus respon. Menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Itu kalau menurut teori kontrol. Sedangkan kalau menurut teori stimulus respon, ini kebalikannya. Realitas atau kebutuhan kita itu sama. Semua orang melihat yang sama. Kita merubah orang lain agar pandangan yang sama dengan kita. Perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan. Orang lain dapat mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau menurut teori stimulus respon. Lanjut saja. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata disiplin. Apa sih kata disiplin itu? Silakan Bu Rosi, menurut Rosi. Disiplin menurut saya itu sikap mental seseorang yang secara sadar untuk melaksanakan suatu aturan dan tidak melaksanakan larangan aturan tersebut. Terima kasih Bu Rosi. Ya, kata kuncinya itu melaksanakan pelaturan ya. Nah, di sini di dalam budaya kita, mana kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengetahui ada beberapa siswa yang baru mendengar kata peraturan saja itu sudah tertekan. Apa namanya tertekan? Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan intrinsik. Artinya di sini ketika kita melakukan disiplin, siswa itu melakukan disiplinnya itu bukan karena orang lain, bukan karena ingin membahagiakan gurunya, atau bukan karena dia takut aturan, hukuman, tapi dia itu benar-benar melakukan disiplin itu karena tumbuh dari dalam dirinya. Nah, kalau seperti itu berarti dinamakan motivasi apa? Intrinsik, karena dalam dirinya. Tapi kalau siswa itu misalkan dia itu melakukan disiplinnya itu karena ingin membahagiakan gurunya, ingin mendapatkan penghargaan, atau ingin terhindar dari hukuman, itu termasuk dalam motivasi apa Bapak Ibu? Intrinsik. Ya. Bagusan mana? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Oke, lanjut. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Nah, dalam melakukan disiplin atau kegiatan sesuatu, baik siswa maupun kita sebagai orang dewasa tentunya mempunyai kebutuhan dasar yang latar belakanginya. Nah, kebutuhan dasar manusia ini dibedakan menjadi 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau bertahan hidup, kebutuhan dasar kebutuhan hidup itu berhubungan dengan fisik, seperti makan, minum, tempat tinggal. Kalau dalam bahasa sekolahnya itu sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Artinya siswa di sini itu dia itu pengen diterima oleh kelompoknya, pengen dianggap oleh teman-temannya, seperti itu. Kemudian kalau penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan, artinya di sini siswa ini pengen diakui kalau dia itu ada,
pengen diakui bahwa dia itu kompetensi. Ini loh saya, seperti itu. Kemudian tahu kebebasan. Kebebasan di sini artinya bebas untuk menemukan pilihan, tidak terkekang oleh aturan-aturan. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan. Kesenangan ini biasanya kita di dalam kelas sering menemukan anak yang sering bersanda, tertawa. Nah, itu kebutuhan dasar yang melandasi ini adalah kesenangan. Untuk lebih jelasnya, ada contoh kasusnya. Di sini ada contoh kasusnya. Ibu Ambar, guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, apa alasan Doni melakukan hal itu? Misal, si Doni itu dipanggil sama ibunya, sama Ibu Ambar. Kemudian si Doni itu menjawab, Ibu, saya mengambil makanan teman saya itu karena saya lapar. Saya tidak dibawakan rumah orang tua. Berarti dia itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Bertahan hidup. Ya. Kemudian kalau si Doni yang menjawab seperti ini, ah ibu, saya bosan makanan dengan bekal yang dibawakan orang tua saya. Terus. Saya pengen nyobain yang lainnya, Bu. Misalkan kalau si Doni itu jawab seperti itu, berarti kebutuhan dasarnya apa yang ingin dipenuhi? Kebebasan, bebas memilih gitu ya. Kemudian yang ketiga, misalkan jika si Doni menjawab, Ibu, saya disengaja mengambil makanan teman saya karena muncul ya ekspresi teman saya saat dicuri makanannya. Kira-kira itu kebutuhan dasar yang itu apa? Kesenangan. Oke, lanjut. Misalkan yang selanjutnya itu kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ketika misalkan dia mencari perhatian, ketika dia mencuri bekal temannya, kemudian temannya melaporkan kepada guru, gurunya menelpon misalkan orang tuanya datang. Nah itu termasuk ke dalam kasih sayang dan rasa diterima, pengen dianggap, gitu ya. Kalau yang terakhir, misalkan jika si Doni menjawab, Ibu, saya merasa hebat karena saya bisa mencuri makanan teman saya. Berarti itu kebutuhan dasarnya apa? Penguasaan. Oke, jelas ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Tadi saya sudah menyinggung bahwa motivasi itu dibedakan menjadi dua ya. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau intrinsik itu tumbuh dari dalam dirinya, sedangkan ekstrinsik itu pengaruh dari luar. Seperti itu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini khususnya pada siswa ya Bapak Ibu ya. Nah, jika siswa melakukan disiplin itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, berarti dia masih dalam motivasinya ekstrinsik. Kemudian jika dia melakukan disiplin itu hanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasinya ekstrinsik. Kemudian kalau ini yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang mungkin menjadi PR kita untuk menanamkan motivasi intrinsik ini kepada siswa. Oke, selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan. Sikap murid yang diharapkan itu Bapak Ibu, ini yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu ya sikap murid yang kita harapkan yang seperti itu. Kemudian selanjutnya bisa dilihat di sini masih nilai-nilai kebajikan atau proyek nilai-nilai kebajikan. Ada peduli, rajin, integritas, dan sebagainya. Lanjut saja. Nah, ini harapan pendidikan nasional. Menurut standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah, dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan-tujuan tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan.
Mudah-mudahan kita yang ada di sini semua bisa mewujudkan dari harapan pendidikan nasional. Lanjut. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Kok ada ya konsep disiplin dengan identitas gagal? Ada Bapak Ibu, ada dua. Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Mengapa hukuman disebut dengan konsep disiplin dengan identitas gagal? Kalau yang namanya hukuman biasanya menyakiti orang yang dihukumnya, yang menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian siswa menjadi takut, memaksa, dan hukuman ini biasanya siswa menyembunyikan kesalahan. Dalam arti kita itu sama saja dengan melatih siswa untuk tidak jujur. Karena siswa takut hukuman, akhirnya dia itu tidak jujur seperti itu. Kemudian siswa menjadi rendah diri. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua yaitu penghargaan. Nah, penghargaan ini termasuk juga ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang pertama tidak efektif. Contoh, ketika siswa sudah melakukan sesuatu, kemudian dia dapat penghargaan, dia akan berpikir, saya sudah melakukan ini aja sudah dapat penghargaan, berarti saya tidak usah melakukan hal yang lebih baik dari ini, karena ini pun saya sudah mendapatkan penghargaan. Itu. Kemudian yang kedua, merusak hubungan. Sebagai contoh, ketika kita di dalam kelas, ada siswa yang kita kasih penghargaan. Mungkin teman-teman yang lainnya kita tidak tahu dalam hatinya itu merasa iri. Itu terus yang dikasih penghargaan. Kapan sayanya? Mungkin dalam hatinya itu tertanam sifat iri. Kemudian yang ketiga yaitu mematikan kreativitas, sama dengan tidak efektif. Yang selanjutnya itu menghukum dengan sistem ranking. Ini juga termasuk ke dalam konsep disiplin dengan identitas gagal Bapak Ibu. Apalagi dalam kurikulum 13 dan kurikulum merdeka, sistem ranking ini sudah tidak diadakan. Kenapa? Karena ini menghukum bagi anak-anak yang tidak mendapatkan ranking. Biasanya jadi bahan omongan atau bulian. Mungkin orang tua juga merasa dirinya gagal melatih anaknya seperti itu. Sehingga dalam kurikulum 13 sudah tidak ada dengan sistem ranking. Kemudian yang selanjutnya itu merampas hak menghargai dirinya. Ini sudah jelas. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada dua. Yang pertama konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsekuensi itu apa? Sebagai contoh, ketika siswa melakukan kesalahan, berarti siswa itu harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Contohnya seperti ini. Ketika ada siswa kita yang menumpahkan minuman temannya, berarti konsekuensinya apa? Harus membersihkan. Namun konsekuensi ini penguatannya itu jangka pendek Bapak Ibu, kekuatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Dan biasanya ini kalau konsekuensi itu kadang tidak tertanam dalam diri siswa, sehingga harus ada stimulus respon. Contohnya seperti ini. Ketika siswa menumpahkan air temannya, dia itu tidak tahu apa yang harus dilakukan, otomatis harus ada stimulus dari gurunya. Nah, misalkan karena kamu sudah menumpahkan air teman, berarti kamu harus membersihkannya. Itu yang dinamakan stimulus. Kemudian kata siswanya baik Pak atau baik Bu, kemudian itu yang dinamakan dengan respon. Kemudian selanjutnya siswa menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Itu kalau konsekuensi. Sekarang restitusi. Jujur, saya baru mendengar kata restitusi ini ketika saya mengikuti diklat calon guru penggerak. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar kata restitusi Bapak Ibu. Kalau restitusi itu, murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pengusahaan jangka panjang, siswa menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Contoh tadi pada saat menumpahkan air, dia itu tidak perlu disuruh lagi oleh gurunya. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Yang pertama misalkan minta maaf dulu, setelah minta maaf membantu temannya membersihkan tumpahan air itu. Yang ketiga, yang selanjutnya itu siswa bersemangat memperbaiki kesalahan. Lanjut. Di sini ada konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Ada pengertiannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Kemudian Bapak Ibu, restitusi juga ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu bukan menebus kesalahan,
namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hukuman, tawaran bukan paksaan, kemudian menentukan untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan, dan yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya di sini ada contoh perbedaan kalau kita apakah kita ngasih hukuman, konsekuensi atau restitusi. Mungkin kita di dalam kelas sering menemukan ada anak yang hari ini tidak mengerjakan PR, besok tidak mengerjakan PR lagi. Pernah ya Bapak Ibu? Pernah ya? Bagaimana perasaannya? Jengkel ya, manusiawi Bapak Ibu. Saya juga seperti itu kalau kita menemukan anak yang seperti itu tidak mengerjakan PR terus. Nah, misalkan si Doni ini sering tidak mengerjakan PR, kemudian sama gurunya itu disuruh menghormati bendera. Ini yang dinamakan dengan hukuman. Kenapa? Karena tidak ada relevansinya kok. Tidak mengerjakan PR sama menghormat bendera. Ada relevansinya tidak? Tidak ya. Ciri dari hukuman itu guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan kalau misalkan ketika si Doni tidak mengerjakan PR sama gurunya disuruh mengerjakan PR pada saat jam istirahat sebanyak 5 kali lipat. Nah, ini yang dinamakan dengan konsekuensi. Ada hubungannya ya. Guru tegas cirinya dan siswa menghormati peraturan. Nih, ada yang terakhir yang lebih bagus, yaitu guru menyayangkan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi ditanya dulu alasannya, kemudian ditanyakan keyakinannya, apa yang dilakukan sudah benar atau belum, seperti itu. Ciri dari restitusi ini, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam tentang konsekuensi dan hukuman ini, saya ada kuesioner Bapak Ibu yang nanti kita akan kerjakan bareng. Ini, kita lakukan dulu. Itu ya, ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, ada 10 kayaknya. Kita bahas satu-satu. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Ada relevansinya tidak? Tidak. Oke, baik lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi ya, konsekuensi. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, tidak ada relevansinya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Selanjutnya di sini ada berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman-temannya. Hukuman. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Kira-kira konsekuensi apa hukuman? Alasannya konsekuensi gimana Bu? Ya, di sini kan murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah ya. Sebenarnya ini bisa ke hukuman atau konsekuensi ya Pak? Kalau hukuman mungkin dinamakan tidak ada relevansinya, tapi ada karena tidak memakai sepatu hitam. Nah, ini konsekuensinya dikarenakan si anaknya memang tidak memakai sepatu hitam, maka si anak tersebut bertelanjang kaki dan mendapat konsekuensinya untuk tidak menggunakan sepatu hitam. Itu konsekuensinya. Ya, ini termasuk ke dalam konsekuensi ya Bapak Ibu. Karena kan di sini sudah ada peraturan, kemudian dia melanggar aturan itu, otomatis ya sesuai ya. Selanjutnya berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu konsekuensi apa hukuman? Hukuman ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Oke. Dah, itu aja mungkin Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Kayaknya Bapak Ibu sudah paham. Lanjut saja. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu biasanya yang membuat gurunya, benar ya? Kalau keyakinan itu dibuat bersama siswa. Nah, untuk lebih memahami tentang keyakinan kelas, di sini ada pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa Bapak Ibu? Untuk apa? Untuk keselamatan ya. Kemudian mengapa kita ini pada pandemi ya? Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini merupakan sebuah keyakinan. Kalau itu sudah yakin, maka Bapak Ibu tidak mungkin untuk melanggarnya. Begitu pula dengan keyakinan kelas. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari peraturan Bapak Ibu, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuatnya. Nanti ada contohnya. Lanjut saja. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi tentang peraturan dengan siswa. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan yang terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas di tembok. Itu. Lanjut, ini ada contoh keyakinan kelas. Ini ada beberapa contoh Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu kelas 1. Ini ada contoh yang kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Alhamdulillah kelas 5 sudah membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah ditempel di tembok. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa melihatnya. Oke, selanjutnya kita bahas materi selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Kemudian pemantau, manajer. Kita akan bahas satu-satu ini. Yang pertama, kalau kita memposisikan sebagai penghukum, cirinya yaitu nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghadapi. Contoh, terlambat lagi pasti terlambat, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Coba tanyakan pada diri ibu. Jika ibu terlambat, kemudian seperti itu kan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Minder, sakit, marah, banyak ya. Ketika kita memposisikan kita sebagai guru, sebagai penghukum, maka kemungkinan hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk dari itu, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Pendendam berarti seperti itu ya. Kalau kita memposisikan dia sebagai penghukum, nanti hasilnya itu. Selanjutnya, jika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, ciri dari pembuat rasa bersalah itu nada suara memelas, halus, bahasa tubuhnya itu berapa pada anak, lesu. Contoh, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan Anda jika seperti itu kan oleh guru? Merasa bersalah, merenung ya. Nah, jika kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin hasilnya murid akan merasa bersalah. Bersalah karena telah mengecewakan gurunya atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap pemukul, karena emosinya akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru pemukul, di mana murid itu bisa melampiaskan, walaupun dalam negatif, gitu ya pelampiasannya. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya dan orang lain. Ya, lanjut. Kalau kita memposisikan sebagai teman, ciri dari teman itu nadanya suara ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid sambil senyum jenaka biasanya ya. Contoh, Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji kepada Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru itu kamu ini. Nah, kalau kita memposisikan sebagai teman, kira-kira perasaan ini bagaimana? Tidak tertekan ya, semangat. Nah, kalau kita memposisikan sebagai teman, ini mempunyai dua dampak, positif maupun negatif. Positifnya mungkin siswa tidak tertekan, bisa terasa akrab dengan gurunya. Tapi dampak negatifnya bisa saja si murid itu menyepelekan gurunya, benar tidak? Iya. Lanjut ya. Kalau kita pemantau, posisi yang keempat pemantau, ciri dari pemantau yaitu suara datar, bahasa tubuh yang formal. Contoh, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid jika diperlakukan seperti itu? Gimana? Memahami konsekuensinya, tidak tertekan ya, karena dia sudah tahu konsekuensinya. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau, maka kemungkinan hasilnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena tidak mungkin murid ditinggal sendirian mengerjakan tugas. Selanjutnya posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Ciri dari manajer yang pertama itu suara tulus, bahasa tubuhnya itu tidak kaku, mendekat kepada murid. Contoh, Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi, tahu Pak, jam 7. Guru, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Guru, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Adi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi ditanyakan alasannya, kemudian bagaimana solusi untuk kedepannya. Kalau posisi manajer seperti itu ya, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Kalau di dalam manajer, guru tidak seperti itu karena siswa sudah menyadari kesalahannya dan tahu apa yang akan dilakukan ke depannya. Kira-kira saya mau tanya, Bapak Ibu, ketika mendisiplinkan murid itu biasanya memposisikan diri sebagai apa? Pemantau, teman. Ya, kadang saya juga penghukum juga kadang, karena ya jengkel kalau melihat murid hari ini tidak disiplin, besok lagi tidak disiplin. Tapi mudah-mudahan kita belajar bersama, mudah-mudahan kedepannya kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, gitu ya. Baik, untuk memahami tentang 5 posisi kontrol ini, saya ada videonya, Bapak Ibu, silakan disimak. Ini videonya untuk Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, itulah contoh penerapan 5 pos kontrol restitusi. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Sudah jelas. Kira-kira kita itu berada di mana ketika mendisiplinkan murid? Kebanyakan teman, pemantau. Yang mudah-mudahan kedepannya kita bisa menerapkan menjadi posisi manajer gitu ya. Kita belajar bersama. Lanjut ke segitiga restitusi. Tadi sudah dibahas ya segitiga restitusi itu. Nih, di segitiga restitusi ini ada tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan itu kita tidak langsung menunjukkan kesalahannya, tapi di tenang itu dia urus dulu ya, bahwa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Kemudian setiap kesalahan pasti anak itu punya alasannya. Kita tanyakan alasannya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang segitiga restitusi ini ada video lagi Bapak Ibu. Ini selamat menyaksikan. Sebentar. Lagi proses. Iya, ini contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang
menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ya, itulah contoh penerapan dari segitiga restitusi. Sudah jelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya, sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif ini. Semoga Bapak Ibu guru semua tidak puas sehingga di rumah bisa belajar lagi dan belajar lagi tentang budaya positif ini.
Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak narasumber kita. Wah, hebat sekali, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah menyampaikan materi dengan sangat lugas dan jelas, sehingga kita semua dapat memahaminya ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak narasumber mengenai disiplin budaya positif ini bermanfaat untuk kita semua, sehingga menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih baik, yang lebih disiplin, yang lebih inovatif dan kreatif, yang dapat menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, juga bisa membentuk anak didik yang lebih berakhlak mulia, berkarakter, lebih percaya diri, mandiri, tanggung jawab, dan dapat menyelesaikan permasalahannya ya. Baiklah, sukses untuk kita semua supaya bisa dapat menerapkan, mengamalkan disiplin budaya positif ini. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baiklah, alhamdulillah acara seminar pada hari ini sudah dilaksanakan dengan hikmah, dengan lancar. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak Guru semuanya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya saya selaku pemandu acara pada acara seminar hari ini. Sekali lagi terima kasih Bapak narasumber, Bapak Denny Berwa SPG, juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mari kita tutup acara selain dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Fauzia, guru dari SDN 3 Banyuwangi. Di sini saya ingin menyampaikan testimoni terkait aksi nyata yang dilakukan oleh Bapak Denny Ridwanullah tentang diseminasi budaya positif. Setelah saya mengikuti aksi nyata beliau, saya mendapatkan ilmu yang baru dan termotivasi untuk merealisasikan terhadap diri saya sendiri dan ekosistem kelas saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.